Bersungguh-sungguhlah ketika kamu memiliki satu impian atau tujuan, ya. Dan jangan lupa iringilah dengan doa. Ketika kamu menggabungkan antara usaha, kesungguhan, dan doa, maka kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu impikan dan apa yang kamu cita-citakan, juga sekaligus keberkahan. Jadi karena memang semuanya awalnya sendiri, ya, termasuk dengan membeli bahan baku, ya. Jadi di pasar tuh bisa sampai 30 sampai 60 kilo. Itu saya bawa di depan motor, ya, seperti akrobat gitu, ya. Karena kan tidak ada yang beli gitu. Ibu-ibu yang bantu saya cuma produksi, mengolah, tapi untuk ke pasar masih saya sendiri yang beli gitu. Itu saya taruh di depan dan pakai motor gitu untuk sampai tumpukan yang tinggi untuk bisa bawa ke rumah, ya, yang kemudian diolah menjadi olahan singkong. Nama saya Surya Nila Astuti Hamid. Saya tinggal di Depok. Saya owner dari IKM Kreasi Nila Utama dengan produk unggulan olahan singkong beku dengan brand Labodin. Labodin itu sebenarnya berasal dari singkatan ala Bodin E. Jadi itu bahasa Jawa, ya. Bodin itu adalah artinya singkong. Karena saya itu membuat semua yang terbuat dari singkong, ya. Itu singkatan dari ala Bodin E. Semua terbuat dari singkong. Saya itu tahun 2015, ya, berpikir saya ingin punya penghasilan sendiri, ya. Selama ini saya belum pernah, setelah lulus kuliah, belum pernah punya pekerjaan dan punya anak. Kemudian alhamdulillah terpikir ngelihat di Jawa Barat ini kan banyak singkong gitu. Terus ngelihat banyak orang beli gorengan gitu. Nah, terpikir apa ya gitu, ya, olahan makanan camilan yang baik buat anak gitu, yang bisa disajikan oleh ibu-ibu rumah tangga, yang sehat juga gitu, seperti itu. Akhirnya saya terpikir membuat olahan singkong beku, ya. Karena gini, singkong itu kan susah, ya, prosesnya harus ngupas gitu. Kemudian orang ibu-ibu rumah tangga tuh butuh waktu untuk mengolahnya gitu, sehingga ketika siap dalam bentuk frozen itu akan lebih mudah menyajikan makanan atau camilan yang terbuat dari singkong dengan cepat dan siap saji, seperti itu. Nah, sehingga tahun 2015 saya mencoba, awalnya adalah combro. Kemudian mencoba lagi ngelihat tukang gorengan kan singkong, ya. Kemudian saya buat singkong bumbu, dan kemudian saya diajari sama orang tua gitu, ya, membuat kroket singkong dengan varian rasa gitu, ya. Varian isi, yaitu kroket singkong ayam, daging, keju, dan sosis keju, yang memang bisa jadi camilan, meningkatkan camilan enak, tapi bisa juga meningkatkan kelas dari singkong itu sendiri. Tantangannya pertama, kita memang harus fokus terhadap bisnis ini. Satu, mulainya tidak angin-anginan gitu, ya. Jadi memang serius. Kemudian kedua, kita harus punya standar dari produk, ya. Artinya bahan bakunya harus baik. Kemudian kita olah sesuai dengan prosedur atau SOP yang baik gitu, ya, sehingga kemudian dikemas dan diberi brand yang pantas gitu, ya, sehingga orang itu tertarik untuk membeli produk kita, ya. Kemudian juga kita naikkan kualitasnya, beri value dari singkong itu sendiri. Awalnya cuma singkong saja, kemudian kita tingkatkan misalnya dengan diolah sedikit menjadi kroket singkong. Nah, itu bisa menjadi camilan-camilan yang kelasnya yang berbeda gitu, bisa saja kafe atau bahkan hotel gitu, ya. Itu bisa menjadikan produk kita tuh sebagai camilan di tempat mereka. Awalnya itu yang
Yang penting pertama istiqomah ya. Saya ingin bikin usaha dan saya serius di situ. Sehingga walaupun saya belum punya banyak SDM yang awalnya hanya dikerjakan sendiri, saya mencoba melaluinya itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau di awal proses dari membuat singkong ini, saya harus pergi ke pasar sendiri gitu ya untuk beli singkong, milih singkong di sana. Kemudian saya angkut sendiri dengan menggunakan motor gitu ya. Di rumah saya kupas sendiri gitu ya. Dengan kemudian secara bertahap baru saya punya karyawan yang bisa membantu saya. Dan terakhir alhamdulillah sekarang sudah bisa diserahkan semua kepada karyawan untuk proses pembuatan singkong ini. Jadi ya sungguh-sungguh aja dalam melaksanakan bisnis ini seperti itu. Bisnis ini kan saya punya kesibukan aktivitas sosial ya. Kebetulan di Kota Depok ini saya punya sebagai sekretaris Forum Kota Depok Sehat, juga ketua lembaga konsultasi dan kesejahteraan keluarga yang mitranya dinas sosial. Saya sebagai ketuanya. Nah, di samping saya harus fokus untuk mengurusi bisnis ini gitu, saya juga harus tetap aktif di bidang sosial gitu. Bisa dibayangkan waktu itu awal-awal karena ingin fokus di bidang ini juga, ingin saya dapatkan dua-duanya. Kadang-kadang misalnya saya habis ada acara kegiatan, saya harus beli singkong dan pergi ke pasar itu dengan menggunakan pakaian rapi ya, pakai batik dan bahkan pakai sepatu pantofel. Tapi saya tetap berusaha untuk sungguh-sungguh ya melaksanakan itu supaya bisnis maupun aktivitas sosial itu bisa berjalan dengan baik. Jadi karena memang semuanya awalnya sendiri ya, saya pergi termasuk dengan membeli bahan baku ya. Jadi di pasar tuh bisa sampai 30 sampai 60 kilo. Itu saya bawa di depan motor ya, seperti akrobat gitu ya. Karena kan tidak ada yang beli gitu. Ibu-ibu yang bantu saya cuma produksi, mengolah, tapi untuk ke pasar masih saya sendiri yang beli gitu. Itu saya taruh di depan dan pakai motor gitu untuk sampai tumpukan yang tinggi untuk bisa bawa ke rumah ya, yang kemudian diolah menjadi olahan singkong. Varian produk dari Labodin ini ada 6. Yang pertama adalah singkong bumbu, kemudian combro, kemudian kroket singkong ayam, kroket singkong daging, kroket singkong keju, dan kroket singkong sosis keju. Nah, untuk pasarnya saya ada 3 pasar yang cukup besar, yaitu yang pertama adalah pasar yang hotel tadi. Mereka lebih menyukai produk, ada 4 produk utama yang mereka sukai, yaitu singkong bumbu, kemudian combro, dan kroket singkong ayam, dan kroket singkong daging. Kemudian untuk pasar rumah tangga kebanyakan adalah singkong bumbu dan kroket singkong keju ya, karena memang anak-anak itu lebih gemar makan yang kroket singkong keju. Kemudian ada pasar lain yaitu kafe-kafe ya. Sekarang ini mungkin lagi berkembang ya, menjamur ya, kafe-kafe yang ingin mencari camilan yang teman atau minum kopi gitu ya. Jadi lebih ke arah singkong bumbu yang banyak dipasarkan dari produk saya. Alhamdulillah sudah halal ya, dan udah PRT-nya juga ada. Sekarang ini sedang dalam tahap untuk mengurus MD, karena memang harus semua makanan frozen itu harus dalam bentuk MD ya, tidak PRT lagi. Kemudian keunggulan lain adalah kalau singkong bumbu mungkin banyak ya. Pasar terbesarnya itu mungkin dari Semarang atau Jawa Tengah ya. Tapi kelebihannya lah itu lebih dekat ya. Kenapa kafe-kafe itu lebih memilih kemari? Karena memang lebih dekat, lebih mudah diambil untuk didapatkan produk ini. Nah, satu lagi kelebihannya adalah itu kroket singkong. Tidak banyak mungkin pesaing-pesaing dari kroket singkong ini ya. Kalau kroket kentang itu banyak ya. Memang dari dulu kroket itu kan bahan bakunya adalah kentang. Tapi kalau kroket singkong baru saya lebih banyak dari kroket singkong Labodin. Pertama adalah pertama ya, yang paling gampang adalah WA bisnis.
kemudian melalui WA ya. Kemudian yang kedua marketplace. Marketplace itu bisa Tokped dan Shopee. Kemudian yang ketiga itu adalah saya menjaring banyak reseller. Ya, ini dia reseller ini yang membantu saya mendistribusikan ya singkong-singkong ini kepada customer. Jadi reseller ya yang banyak membantu saya seperti itu. Jadi kan awalnya kan masih dari mulut ke mulut. Kemudian waktu itu belum terlalu heboh ya, WA itu belum. Nah kemudian saya mulai dengan cara mengisi bazar yang diselenggarakan dari berbagai macam ya, baik itu sekolah maupun pemerintah kota saya ikutin. Nah ternyata melalui bazar itu saya bisa menemukan customer terbesar saya, yaitu dari kalangan hotel. Nah ternyata pada saat bazar itu ada seorang chef dari hotel di Jakarta ya, yang tertarik dengan produk saya. Waktu itu 3 produk ya, singkong bumbu, combro, sama kroket. Bahkan mereka kemudian secara rutin dari tahun 2018 sampai 2022 itu mereka masih pesan. Artinya alhamdulillah saya masih bisa mendapatkan kepercayaan mereka dengan kualitas yang saya jaga ya, tidak berubah kualitasnya. Karena dari hotel ini bisa berkembang ke hotel-hotel yang lain ya, sehingga singkong Labodin ini bisa dikenal, sehingga pembelian mereka pun stabil gitu ya, bahkan meningkat untuk bulan-bulan tertentu ketika memang sedang banyak acara di hotel mereka, seperti itu. Kalau dari segi pasar, potensi pasar masih cukup besar. Jadi pertama pasar dari hotel aja kita masih belum banyak gitu ya. Maksudnya itu saya masih baru tiga hotel. Itu pun udah cukup lumayan lah ya bagi saya ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau serius, bisa kita rambah itu baru Jakarta, belum Bogor gitu ya. Atau daerah sekitar Jabodetabek aja ya. Itu belum kita rambah. Kemudian yang kedua, sekarang ini lagi menjamur kafe-kafe, ya kan? Kafe-kafe itu mereka butuh temannya minum kopi, ya. Anak-anak muda sekarang, anak milenial kan banyak yang kongko gitu ya. Nah itu mereka butuh camilan-camilan ringan gitu ya. Yang gampang gitu ya, bisa untuk teman minum kopi. Nah artinya kan pasar kafe ini masih besar. Sementara di Jawa Barat ini singkong itu produksinya masih besar gitu ya, bahan baku ada gitu, artinya ini masih peluangnya tuh masih sangat besar sekali, seperti itu. Di tahun berapa ya itu pernah, jadi kan karena pasar kami yang cukup besar itu adalah hotel, jadi salah satu kelemahan saya itu saya belum mengambil dari petani sehingga tidak bisa mengontrol bahan baku ya. Nah, pernah suatu ketika bahan bakunya itu agak pahit, walaupun saya menerapkan standar yang tegas gitu ya. Dalam arti gini, kalau misalnya singkong bagus itu bisa 90% jadi dalam bentuk produk, tapi ketika singkong itu jelek bisa hanya 50%. 50%-nya itu kami reject gitu ya, karena akan kami pilih yang sesuai standar. Nah, ketika kami bikin kroket ternyata ada rasa pahit gitu ya, yang muncul di kroket daging, padahal kroket daging ini adalah spesialis permintaan dari hotel pada saat itu. Dan itu mereka protes gitu, kok ada rasa pahitnya, kok bentuknya gini deh. Bahkan ditunjukkan foto ketika manajer hotel lagi makan ini, kok jadinya begini bentuknya gitu, nggak sesuai. Itu kami dihentikan kurang lebih beberapa bulan, mereka tidak ngambil lagi, tetapi saya dengan lapang dada mengakui, mohon maaf kepada customer kami ya, mohon maaf, bahkan bersedia untuk mengganti ketika produk itu gagal. Nah ternyata sambutannya luar biasa gitu ya, ketika kita mengakui dan bersedia dengan lapang dada atas kritisi dari produk kita, dan itu berdampak baik. Bahkan dari chefnya itu memberikan tips gitu ya, coba ibu tambahkan bahan ini, jadi bahan tambahan
yang sebelumnya kami tidak pakai santan, akhirnya kami pakai santan. Nah itu untuk membantu meningkatkan gurih dan menghilangkan rasa pahitnya. Dan kami terima dan kami coba, bahkan ibu kirim sampel lagi gitu. Setelah kami lakukan itu, alhamdulillah sampai saat ini customer kami tetap berjalan dengan baik. Jadi dari hotel itu tetap ada permintaan secara stabil. Jadi pertama mungkin lapang dada untuk menerima masukan, ya, ketika ada yang mengkritisi produk kita. Kemudian yang kedua, kita bersegera gitu ya, memperbaiki kualitas produk kita, dan kemudian bersedia menanggung resiko ya, resiko dari kritisi itu, dan kemudian kita memperbaikinya segera. Insya Allah yang semuanya mungkin langsung turun ya, drop, yang pemesanan itu bisa sampai banyak gitu, harus bahkan omset sampai turun gitu, akhirnya bisa naik lagi, bahkan pulih ya, dengan adanya dengan sikap yang seperti itu sebagai seorang pengusaha. Inovasi mungkin kalau untuk produk saya merasa sementara cukup dulu karena pasarnya belum luas ya, artinya saya fokus ke pemasarannya dulu, kemudian memperbaiki dari segi kemasan mungkin ya. Kalau saya masih pakai kemasan vakum seperti ini, mungkin saya untuk meningkatkan kelasnya bisa masuk retail, pasar retail, artinya saya harus memperbaiki dalam bentuk kotak atau apa gitu, jadi memperbaiki kemasan supaya bisa masuk pasar retail. Kalau harga produk cukup terjangkau ya, untuk 6 produk itu kisaran dari 20.000 sampai 40.000, kisaran 4. Nah ketika teman-teman ingin ketika teman-teman ingin menjadi reseller bisa gitu, kami menyediakan paket-paket gitu ya, yaitu paket reseller maupun paket keagenan nih. Tentu ya, berbeda dengan harga retail gitu ya, dan tentu akan menguntungkan bagi teman-teman yang ingin menambah penghasilan ya dari produk singkong ini. Pesan buat teman-teman gitu ya, bahwa ketika kita ingin memulai usaha, pertama yakin, kemudian yang kedua fokuslah kamu dengan usahamu itu. Kemudian sungguh-sungguhlah ya, fokus dan sungguh-sungguh. Artinya fokus dan sungguh-sungguh itu apa? Produk itu dibuat dengan sebaik-baiknya. Pertama, dari segi penggunaan bahan bakunya harus baik. Kemudian kita harus punya SOP atau standar yang jelas terhadap produk. Kemudian perizinannya juga dilengkapi ya, sehingga memberikan rasa nyaman dan aman gitu ya bagi customer kita. Itu seperti itu. Kemudian dan jangan menyerah gitu ya. Ketika kita gagal, maka segeralah bangkit agar kita bisa kembali gitu ya, mendapatkan manfaat dari bisnis kita. Sangat penting banget ya, kalau misalnya menjadi binaan ataupun apalagi kita baru memulai usaha, menjadi binaan itu sangat penting karena itu akan membantu kita menghindari diri dari kegagalan gitu ya. Karena dengan belajar maka kita akan menghindar dari kegagalan itu sendiri, dan dengan cepat suksesnya juga bisa lebih cepat gitu dibandingkan kita melalui prosesnya sendiri gitu ya, tanpa bantuan orang lain. Dengan komunitas kita akan mempunyai jejaring gitu ya, baik itu jejaring info maupun jejaring pasar ya. Info itu kan sangat penting, membantu kita untuk mendapatkan peluang-peluang, sedangkan jejaring pasar membantu kita meluaskan wilayah distribusi dari produk kita. Artinya dengan ikut komunitas, maka kita akan membantu kita untuk meningkatkan usaha kita. Labodi ingin dikembangkan kemana ya? Jadi saya ingin Labodin itu bisa lebih luas pasarnya, nggak hanya Jakarta, Depok gitu ya. Artinya kalau bisa sampai Pulau Jawa lah gitu ya. Apalagi untuk produk kroket singkongnya ya, seperti itu. Jadi nggak akan rugi gitu ya kalau misalnya memasarkan produk ini, karena dijamin enak.
Tapi caranya gampang kalau ingin menjadi reseller ya. Jadi reseller atau jadi saya menyediakan paket-paket reseller maupun keagenan ya. Bagi yang ingin boleh nomor telepon. Jika ingin menjadi reseller atau agen dari Labodin ya, bisa menghubungi 0812 182 65612. Itu bisa menghubungi, nanti akan diberikan informasi terkait resellernya. Bersungguh-sungguhlah ketika kamu memiliki satu impian atau tujuan ya. Dan jangan lupa iringilah dengan doa. Ketika kamu menggabungkan antara usaha, kesungguhan, dan doa, maka kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu impikan dan apa yang kamu cita-citakan, juga sekaligus keberkahan.